Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami seringkali dihadapkan pada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang bereaksi terhadap perbuatan kami yang baik. Bantu kami untuk selalu berbuat baik, apapun situasinya. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, tadi pagi saya merayakan Ekaristi untuk anak-anak SD Santo Yosef di Sidikalang. Ketika di ruang sakristi ada beberapa anak misdinar yang berkecimpung dengan saya sebelum perayaan Ekaristi dimulai. Ada pertanyaan seorang anak misdinar yang menurut saya bagus sekali dan menjadi bahan refleksi saya hari ini. Romo, beberapa kali saya melakukan perbuatan baik, tapi ada teman-teman saya yang bilang sok suci, sok hebat lah, sok baik lah. Padahal saya sungguh-sungguh baik. Bahkan saya diberi dan tanda petik diberi kabar viral bahwa mulut saya bau lah, badan saya bau lah. Nah, bagaimana saya harus menghadapi itu? Nah, SD loh ini. Wah, luar biasa anak ini. Karena memang keluarganya keluarga yang baik. Lalu saya bilang begini, coba Dek, kalau kita terlalu banyak mendengarkan HP, banyak informasi yang jelek pun dianggap baik. Ya. Dan banyak orang yang berbuat bohong, hoax, ya, menimbulkan berita-berita kosong, penipuan. Maka kuncinya dia adalah dengarkan hatimu, hati nuranimu. Lakukan yang baik, meski ada apapun. Lakukan yang baik, karena yang baik itulah yang berasal dari Tuhan. Saya katakan pada mereka, oh gitu Ria Romo, iya. Kalau hatimu bilang baik, lakukan yang baik. Meskipun orang lain tidak suka dengan kata-kata kita. Begitu ya Romo. Dan setelah itu kita misa. Saya sengaja untuk menceritakan kisah ini kepada Anda. Karena memang sekarang ini informasi di HP itu bisa kacau balau. Yang baik bisa dikatakan tidak baik. Yang tidak baik dikatakan baik. Dan banyak hal penipuan, kebohongan, hoaks. Lalu kita berpegang pada apa? Nah, inilah menjadi kebingungan kita di zaman ini. Maka kita perlu melihat apa? Suara hati. Ya, conscience. Bagaimana orang tua dan kita sendiri berpegang pada suara hati kita. Bahkan seringkali suara hati kita, ya sejujurnya seringkali suara hati kita juga adalah yang sudah tumpul, bisa jadi. Ya. Maka bisa kita lihat ketumpulan suara hati kita ketika orang, misalnya contoh konkretnya adalah orang yang dianggap tidak baik menjadi baik. Orang fanatik dengan kebaik yang seolah-olah dia baik. Dan itu bisa kita lihat dari masyarakat sekarang ini. Coba kita lihat. Orangnya nampaknya baik. Banyak sekali pengikutnya mengidolakan dia. Tapi di balik itu ada sesuatu yang jahat yang telah ia lakukan. Dan orang tidak melihat itu. Orang nggak peduli dengan itu. Itulah. Jadi suara hati harus kita latih. Hati kita berbuat baik. Dan bagaimana menumbuhkan suara hati? Yaitu kalau kita sering-sering kali berdoa. Kalau kita sering kali membaca kitab suci. Sering kali kita merenungkan, berpikir, melihat bahwa setiap perbuatan baik. Itu menghasilkan tindakan-tindakan yang baik. Pribadi-pribadi yang baik. Semoga Anda dan saya, seperti dikatakan Yesus, aku melakukan pekerjaan Bapakku yang baik. Ya, melakukan pekerjaan Bapakku. Dan suara hati adalah suara dari Tuhan sendiri. Ya, suara dari Allah sendiri yang diberikan ke dalam hati kita. Untuk kita lakukan. Maka para saudara, mari kita menumbuhkan suara hati kita yang baik. Ya, di dalam pekerjaan kita, dalam apapun juga. Maka kalau segala sesuatu yang baik yang berasal dari hati kita, jalankan. Meskipun orang tidak peduli, orang berpikiran jahat ya, kepada kita. Semoga kita tetap ya melakukan perbuatan-perbuatan baik meski apapun juga.
Tuhan memberkati Anda supaya kita memiliki hati yang penuh kasih kepada Tuhan, kepada sesama. Jangan lelah berbuat baik. Bunda Teresa dari Kalkuta mengatakan, jangan lelah berbuat baik. Apapun juga. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.